Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Para pewaris dan kesatria semua menatap ke arah sayap perak raksasa yang menarik perhatian di depan gerbang istana. Semuanya bersemangat untuk memilikinya. Anehnya, gerbang yang tertutup menuju rumah Lo-Feng terbuka lagi, mengejutkan banyak pewaris di kejauhan. Bukankah Kaisar Sungai Pedang sudah meninggal? Mengapa gerbangnya terbuka dari dalam? Seorang makhluk andaing setingkat kaisar, yang tubuh sucinya tampak seperti diukir dari berlian, berdiri di gerbang dengan baju besi hijau. Dia adalah budak Lo-Feng, yaitu Kaisar Hati. Para ahli waris, kata Kaisar Hati dengan keras. Kaisar Sungai Pedang belum meninggal. Kalian tidak diizinkan menyentuh harta karunnya. Jika ada di antara kalian yang menyentuhnya, pada dasarnya kalian mencuri. Aku percaya bahwa setiap ahli waris yang hadir memahami aturan sekolah dewa leluhur. Suara gemuruh dari pewaris klan iblis berbicara. Bagaimana kamu tahu itu? Dan siapa kamu sebenarnya? Aku belum pernah bertemu denganmu di Pulau Baunia. Aku adalah budak jiwa Kaisar Sungai Pedang, kata Kaisar Hati. Aku tidak pernah meninggalkan rumah besar ini. Jika tuanku Kaisar Sungai Pedang sudah meninggal, maka aku juga akan meninggal. Jika aku hidup, itu berarti tuanku juga masih hidup. Sosok tadi tetap menukik ke arah sayap perak. Dalam sekejap mata, aliran cahaya hitam telah tiba di gerbang rumah besar itu. Aku akan memanfaatkan situasi buruk ini sebaik-baiknya, kata sosok hitam dan berbayangan itu. Jangan, teriak Kaisar Hati saat cakar tajamnya menyentuh sayap perak. Sebuah kekuatan dan tak terlihat membekukan area itu dalam meriah angkasa. Tidak, kata bayangan hitam itu saat dia merasa dirinya terkunci dalam meriah angkasa. Dia mengeluarkan teriakan melengking. Dia menolak menerima ajalnya. Jika dia meninggal hari ini, semua harta yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun akan hilang. Bahkan jika anggota klannya membangkitkannya di masa depan, dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan. Seberkas aurora jatuh dengan cepat dari langit. Bayangan hitam itu menjatuhkan sayap perak di tangannya dan terbang melintasi langit, mencoba melarikan diri. Dalam sekejap, aurora itu melubangi tubuhnya, lalu seperti gelembung yang pecah. Keheningan memenuhi seluruh Pulau Baunia. Kesatria Jui Guan merasa sulit menerima kejadian ini. Apakah tubuh ganda? Aku dianugerahi teknik ini karena aku adalah putra suci Ras Kongwan. Tapi dia hanya manusia. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan itu? Apa yang harus kulakukan? Sekarang dia masih hidup. Sementara puluhan juta ahli waris di udara memandangi harta karun di tanah dengan takjub. Sebuah kekuatan dahsyat tiba. Tubuh seperti naga, membentang sejauh lebih dari 6.000 mil. Sepasang sayap raksasa terbentang, dan kepala naga makhluk itu menjulur dan melihat ke bawah. Tiba-tiba, puluhan juta pewaris mendarat di tanah dan membungkuk dengan hormat. Pemilik pulau, kata mereka sambil memberi salam. Itu adalah dewa binatang penjaga Pulau Baunia yang telah tiba. Suara dewa binatang penjaga terdengar seperti suara gemuruh. Beraninya kesatria itu mencoba menghabisi Kaisar Sungai Pedang di pusat vital sekolah dewa leluhur. Karena terang-terangan melanggar aturan sekolah dewa leluhur, dia pantas mati selamanya. Bahkan jika waktu dan ruang dibalik dan kesatria penelan lumpur dibangkitkan, sekolah dewa leluhur akan memburunya dan menghabisinya lagi. Kekuatan dahsyat ini membuat para pewaris ketakutan. Betapa brutalnya dewa binatang penjaga itu. Beruntungnya aku tidak bertindak lebih dulu, kata kesatria Jui Guan sambil menggigil memikirkan hal itu. Aku tidak percaya
pewaris lain akan mencoba merebut harta milik Kaisar Sungai Pedang, kata Dewa Binatang Penjaga itu. Token warisan Kaisar Sungai Pedang tidak rusak. Tentu saja dia masih hidup. Meskipun sekolah Dewa Leluhur bersikap lunak, begitu aturan ditetapkan, aturan itu tidak dapat diganggu-gugat. Karena merampas barang dari seorang pewaris, pencuri itu pantas mati. Sementara itu, di pavilion kediaman Lo Feng, ada sebuah bantal di lantai. Bantal itu telah berubah dari tubuh Musa dan berisi cincin dunia. Di dalam cincin dunia itu terdapat inti Lo Feng. Di dunia internal yang luas, seorang pemuda berambut hitam telanjang melayang. Aku melakukannya lagi. Lo Feng terkekeh. Aku tidak percaya. Ras lain mencoba menghabisiku dengan mengorbankan seorang kesatria. Sayang sekali mereka gagal. Mereka hanya membuang sedikit energiku. Seragam tempur terbentuk di permukaan tubuh Lo Feng. Selain kesatria yang menyerangku, ada kesatria lain yang muncul tiba-tiba, tetapi mundur pada saat terakhir, kata Lo Feng. Dia menggelengkan kepalanya. Sayangnya, setelah pertempuran ini, aku yakin dia akan terlalu takut untuk menyerangku. Dia sekarang tahu bahwa tidak ada gunanya menyerangku, dan dia bahkan mungkin terbunuh karena ulahnya sendiri. Lo Feng meninggalkan dunia internal dan tiba di pavilion istananya. Dewa Binatang Penjaga yang tangguh itu membungkam para pewaris. Tiba-tiba, mereka melihat sayap perak dan harta karun lainnya yang ditinggalkan oleh Kaisar Sungai Pedang terbang menuju kediaman Lo Feng. Banyak pewaris menyaksikan barang-barang itu terbang menuju rumah Lo Feng. Apa? Tanya mereka. Mengapa harta karun itu terbang ke dalam? Kaisar Sungai Pedang belum meninggal, kata seseorang. Itu adalah harta karun yang dileburnya. Tentu saja, dia bisa memanggil harta karun itu. Tapi kita melihatnya terbunuh dan dimusnahkan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Puluhan juta makhluk agung setingkat kaisar, banyak kesatria, dan bahkan Kaisar Seven Blade menatap kediaman Lo Feng dengan penuh perhatian. Kaisar Hati yang berdiri di gerbang tanpa melangkah keluar, membungkuk dengan hormat. Tuan, sosok muncul dari rumah besar itu. Seorang pemuda dari ras manusia, mengenakan baju besi perak dan sepasang sepatu bot tempur perak. Sayap sawu terbentang di belakangnya. Sosok itu adalah Kaisar Sungai Pedang yang telah bangkit dari kematian. Para pewaris dari berbagai ras memperhatikan Lo Feng saat dia berjalan keluar dari istananya. Mereka bergumam di antara mereka sendiri dengan suara pelan. Dia secara mengejutkan aman dan sehat. Apakah dia memiliki bakat legendaris untuk memiliki banyak tubuh? Lo Feng membungkuk kepada Dewa Binatang di udara. Tuan Pulau, sapanya. Makhluk-makhluk hebat yang ingin menghabisi Lo Feng. Mereka kini menyadari bahwa menghabisi Kaisar Sungai Pedang ribuan kali lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Aku pamit dulu, kata Dewa Binatang Penjaga yang melayang di langit. Suaranya menyebar ke seluruh pulau. Ingat, Kaisar Sungai Pedang adalah pewaris sekolah Dewa Leluhur. Kalian akan diburu oleh sekolah Dewa Leluhur jika mencoba menghabisinya. Ya, sahut para ahli waris sambil membungkuk serentak. Seseorang berbicara. Sepanjang sejarah sekolah Dewa Leluhur telah terjadi pembunuhan antar pewaris, tetapi sekolah Dewa Leluhur tidak pernah memburu mereka. Mengapa kesatria penelan lumpur harus diburu bahkan setelah dia dihidupkan kembali? Betapa bodohnya kamu sampai tidak bisa memahami ini. Selayang lain, tampaknya sekolah Dewa Leluhur memberikan perlakuan khusus kepada Kaisar Sungai Pedang. Tidakkah kamu lihat bagaimana sekolah Dewa Leluhur lebih menyukai Kaisar Sucong? Sekarang mereka juga lebih menyukai Kaisar Sungai Pedang. Para pewaris dari semua ras di alam semesta terus berbicara sambil terbang menjauh seperti sinar cahaya. Bagaimana aku bisa menghabisinya? Tanya kesatria Jui Guang sambil menatap Lo Feng yang berdiri di depan istana dari jauh. Tiba-tiba, Lo Feng mendongak dan menyeringai langsung ke arah kesatria Jui Guang. Habisi aku jika kamu berani. Kesatria Jui Guang tahu bahwa manusia itu sudah menyadari bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dia memindahkan dirinya dan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata apapun.
Sekolah dewa leluhur memberiku perlakuan istimewa, pikir Lo Feng. Namun setelah dipikir-pikir lagi, tampaknya aku tidak sepenting Kaisar Suchong di benak mereka. Kaisar Suchong diberi 2 harta karun sejati, sedangkan aku tidak diberi satu pun. Lo Feng berbalik dan kembali ke istananya. Meskipun aku benar-benar aman di istana, teknik multi tubuhku kini telah terungkap, kata Lo Feng. Pasti ada kelemahan pada teknik multi tubuh itu. Demi alasan keamanan, tubuh asliku sebaiknya tetap berada di wilayah manusia. Lo Feng berjalan ke salah satu istana samping, dan tubuh Mosa telah kembali ke dunia internal. Cincin itu jatuh kembali ke telapak tangan Lo Feng. Dia berdiri di istana samping ketika dia melihat seberkas cahaya keemasan yang tampak kabur, dan transportasi negara dewa diaktifkan. Dia melihat negara dewa yang tak terbatas di sisi lain lorong emas. 5 menit kemudian, cahaya keemasan menyala lagi, dan Lo Feng kembali. Tuan, kata Kaisar Hati yang sudah menunggu di istana samping. Lo Feng tertawa dan tersenyum. Saat teknik multi tubuhnya terungkap, ia telah mengirim inti ke wilayah rahasia utama di alam semesta virtual. Ia telah menugaskan Kaisar Tianchen untuk mengenakan cincin itu yang berisi tubuh binatang bertanduk emas dan intinya. Aku akan pergi dan mengambil warisan lainnya, kata Lo Feng. Tanaman anggur konta awan, kamu akan tinggal di sini bersama Kaisar Hati. Lo Feng berjalan keluar dari istananya. Setelah berjalan kaki selama setengah jam melintasi Pulau Baunia, ia tiba di istana Dewa Binatang Penjaga. Lo Feng tentu saja menarik perhatian banyak orang kuat dengan berjalan di tempat terbuka begitu lama, termasuk 2 kesatria yang telah diperintahkan untuk menghabisinya. Lo Feng melangkah ke air terjun. Kaisar Sungai Pedang pergi untuk mengambil warisan, kata salah satu kesatria. Dia bisa mengambil warisan kapanpun dia mau, kata yang lain. Lagi pula, dia punya lebih dari 600.000 poin kemuliaan. Tanah warisan telah menjadi wilayah kekuasaannya. Para pewaris ras lain dipenuhi rasa cemburu. Saat Lo Feng mengambil warisan, berita menyebar, dan semua negara adik kuasa di alam semesta sudah tahu apa yang telah terjadi. Teknik tubuh ganda tidak dapat diperoleh melalui pelatihan. Teknik ini hanya dimiliki oleh beberapa ras dan organisme khusus. Biasanya, sangat sulit untuk menghabisi petarung undying dengan teknik tubuh ganda, karena tubuh lain dapat digunakan untuk menghidupkan kembali petarung yang terbunuh. Penguasa, tidak ada cara lain untuk menghabisi Kaisar Sungai Pedang, kecuali dengan mengendalikan atau mengikis jiwanya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi orang yang kuat dengan teknik multi tubuh. Pergi dan buat rencana. Inti penguasa sektornya pasti disembunyikan di tempat yang paling aman bagi umat manusia. Hanya ada satu cara untuk menghabisinya, yaitu dengan mengendalikan jiwanya. Semua makhluk tertinggi dan negara adik kuasa tahu bahwa inti adalah kelemahan Lo Feng selama ia masih menjadi penguasa sektor. Namun jika menjadi pejuang undying, inti akan menjadi negara dewa yang akan menjadi kelemahan barunya. Namun negara dewa dapat disembunyikan di daerah terpencil di lapisan ruang angkasa yang membuatnya hampir mustahil ditemukan. Master Serigala Langit meraung marah. Kesatria penelan lumpur akan diburu oleh sekolah dewa leluhur, bahkan setelah dia dihidupkan kembali. Mereka dengan keras menuntut lebih banyak kompensasi dari ras iblis kita. Aku sudah membawa kesatria penelan lumpur kembali sebagai janji untuk memberikan kompensasi kepada mereka. Sekarang mereka menginginkan lebih. Kesatria penelan lumpur dalam kondisi yang menyedihkan, kata pengikutnya yang berwajah seperti ular. Wajar jika kliennya menuntut lebih, Tuan Serigala Langit. Jika kita menolak melakukan ini, ras lain dalam aliansi akan sangat kecewa. Sialan, teriak Master Serigala Langit dengan geram. Ia marah pada manusia, terutama pemimpin kota kekacauan primal dan Kaisar Sungai Pedang. Tuan Serigala Langit, hal yang paling menjengkelkan sekarang adalah perintah dari sekolah dewa leluhur. Sekolah itu pasti sangat menghargai manusia itu. Sekolah itu ingin melatihnya sebagai Kaisar Suchong yang kedua. Namun, dia belum cukup kuat. Jadi sekolah dewa leluhur belum mengungkapkan seberapa besar mereka menyukai Kaisar Sungai Pedang. Bagaimanapun,
Tanda kematian pada Kaisar Penelan Lumpur sudah menghalangi para kesatria di sekolah Dewa Leluhur untuk menghabisi Kaisar Sungai Pedang. Dan selain itu, hanya ada beberapa kesatria dari ras iblis kita di sekolah Dewa Leluhur. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menunggu. Di Pulau Baunia, tanah rahasia warisan Dewa Binatang, di lembah yang dalam, kesatria Jifeng menatap Lo Feng sambil tersenyum di wajahnya. "Selamat Kaisar Sungai Pedang," katanya. "Namamu telah menghilang dari peringkat pewaris tingkat ketiga dan telah masuk ke peringkat pewaris tingkat keempat. Kamu telah menyelesaikan warisan tingkat ketiga." "Ya," Lo Feng mengangguk. "Bekerjalah dengan giat," kata kesatria Jifeng kepadanya. "Semua makhluk tertinggi dari ras manusia kita memiliki harapan yang tinggi padamu. Meskipun aku melakukan hal yang sama pada Rongjun, aku juga memiliki harapan yang sama padamu." Lo Feng tersenyum dan kembali ke Pulau Baunia melalui portal. Di alam semesta virtual di kota Aliansi Hong, setelah menerima warisan, Lo Feng muncul di stan sebuah restoran pada hari yang sama. Lo Feng, Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Caman, dan Kaisar Lili telah berkumpul bersama. "Kaisar Sungai Pedang, mengapa kamu memanggil kami ke sini?" tanya Kaisar Lili terus terang. "Apakah kamu perlu bersantai setelah seseorang mencoba menghabisimu hari ini?" "Teman-teman," Lo Feng mengangkat sebotol anggur dan menuangkan anggur untuk ketiga tamunya. "Aku ingin meminta bantuan kalian. Bahkan anggur yang paling umum pun akan menjadi anggur langka jika Kaisar Sungai Pedang menyajikannya," kata Kaisar Caman sambil mengangkat gelas anggurnya dan menyesapnya sedikit. "Kaisar Sungai Pedang, beritahu kami apa yang bisa kami lakukan untukmu. Kami akan berusaha sebaik mungkin tanpa ragu." Bagi mereka, akan menjadi suatu kehormatan untuk membantu Kaisar Sungai Pedang. Sudah diketahui umum bahwa selama Kaisar Sungai Pedang tidak meninggal, ia akan mencapai puncak yang luar biasa di masa depan. Membangun dan mempertahankan persahabatan dengan makhluk yang begitu hebat merupakan tantangan. Misalnya penguasa Ganwu telah mengambil pendekatan tidak langsung. Alih-alih mengunjungi Lo Feng, ia memilih untuk membantu keluarga Lo Feng. "Aku ingin mengumpulkan informasi terperinci tentang wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur," kata Lo Feng. "Sejauh yang aku tahu, banyak pewaris sekolah Dewa Leluhur menuju wilayah rahasia melalui jalur teleportasi di depan istana penguasa pulau. Banyak dari mereka pasti telah mengumpulkan banyak informasi. Aku butuh informasi itu." Kaisar Caman mengerutkan kening sambil memegang gelas anggurnya. Sekolah Dewa Leluhur telah menyiapkan 3 lorong yang masing-masing mengarah ke tanah harta karun, tanah warisan, dan wilayah rahasia. Rupanya, sekolah ingin para pewaris berpetualangan di tempat-tempat ini. Banyak pewaris telah melakukannya. Mereka akan bekerja sama dan saling membantu. Terlebih lagi, begitu para pewaris mendaftar untuk membentuk regu di dunia kemuliaan, para anggota regu tidak boleh saling menghabisi. "Jika kamu mau pergi, sebaiknya kamu bergabung dengan tim," kata Kaisar Caman. "Aku butuh informasi itu," kata Lo Feng. "Katakan saja padaku jika kamu bisa mendapatkannya." "Tidak masalah," kata Kaisar Caman sambil mengangguk. "Banyak ahli waris yang pernah ke wilayah rahasia itu, dan ada banyak informasi intelijen di Aliansi Hong. Selain itu, informasi sering dibagikan di antara berbagai kelompok. Beri kami waktu, dan kami akan mengumpulkan informasi terperinci tentang wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur." "Kaisar Sungai Pedang, jika kamu harus pergi ke wilayah rahasia, kamu harus berhati-hati," kata Kaisar Seribu Hujan. "Tempat itu sangat berbahaya, sehingga bahkan informasi terperinci dan kekuatan tingkat Anda yang tidak cukup untukmu. Aku tahu kamu memiliki banyak tubuh dan dapat hidup kembali, bahkan jika kamu mati di sana. Tetapi petualangan akan sia-sia jika kamu kehilangan harta karunmu di tempat berbahaya itu. Sebaiknya kamu bergabung dengan tim petualangan dengan para kesatria. Misalnya, para kesatria dari Aliansi Hong." Perjamuan itu berakhir beberapa lama kemudian.
Di Pulau Baunia, rumah Lofeng, wilayah rahasia paling maju di alam semesta. Di sana terdapat harta karun dan organisme istimewa terbanyak. Karena itu, tempat ini juga merupakan tempat terbaik bagiku untuk mencari tubuh ketigaku. Sambil memegang pagar, Lofeng menatap langit di kejauhan. Lingkaran cahaya yang berisi banyak ukiran hukum membesar, memudar, dan muncul kembali di udara. Sekarang setelah aku menyelesaikan jilid ketiga bentuk Nansen, aku dapat mengakses pola kedua sayap sawu yang dapat membentuk turbulensi spasial. Kemampuanku untuk melarikan diri akan menjadi 100 kali lebih kuat dari sekarang. Alam semesta telah mengetahui namaku, katanya. Dan 3 ras teratas telah memutuskan untuk menghabisiku. Aku harus meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Ketika aku menjadi Undying, aku yakin genku pada dasarnya akan sama dengan Kaisar Suchong. Saat itu, aku akan memiliki kekuatan seorang kesatria. Dan tidak ada kesatria biasa yang dapat menjadi sainganku. Sekarang aku harus menunggu dengan sabar untuk tubuh ketigaku. Itu sangat penting untuk pertumbuhanku di masa depan. Pada hari ke-16, di restoran yang sama, Lofeng, Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Caman, dan Kaisar Lili duduk mengelilingi meja yang berisi hidangan dari seluruh jagat raya. "Bagaimana menurutmu?" tanya Kaisar Seribu Hujan sambil bercanda. Sambil menatap layar, Lofeng mengangguk beberapa kali. "Bagus sekali, lebih baik dari yang kubayangkan. Informasinya sangat terperinci dan telah mencatat banyak tempat berbahaya dan organisme khusus." Hari ketika ia memperoleh informasi itu, Lofeng meninggalkan Pulau Baunia melalui teleportasi negara dewa dan tiba di Menara Bintang. Di aula tengah Menara Bintang, "Aku hanya punya 100 bintang di peta bintangku," katanya. 52 bintang telah habis dalam gerakan keduaku. Aku khawatir bintang-bintang itu tidak akan cukup bagiku di masa mendatang. Lofeng tiba di tepi aula tengah. Saat ia membalikkan tangannya, sebuah gulungan besar melayang muncul. Sementara itu, Lofeng mengendalikan bintang-bintang di sekitar aula. Seperti hujan es, satu demi satu bintang menyusut dan menyatu dengan cepat ke dalam gulungan. Beberapa saat kemudian, 1.700 bintang menyatu. Peta bintang sekarang berisi sebanyak 1.800 bintang. Peta bintang terasa berbeda setelah mengintegrasikan 1.800 bintang. Di permukaan, peta bintang tidak berbeda dari sebelumnya. Namun karena kesadaran Lofeng terhubung dengan gulungan itu, dia bisa merasakan kekuatan besar dan dahsyat yang terkandung dalam bintang-bintang raksasa di dalamnya. "Saat aku bisa membangkitkan 1.800 bintang ini, aku mungkin akan menjadi seorang kesatria," kata Lofeng dalam hati. "Dengan 1.800 bintang ini, peta bintang sudah cukup untuk kugunakan dalam waktu yang lama." Lofeng pergi melalui teleportasi negara dewa. Setelah mempelajari dengan seksama informasi tentang wilayah rahasia sekolah dewa leluhur, Lofeng membeli beberapa harta karun yang dapat dibawanya dari wilayah ras manusia. Kemudian, ia kembali ke Pulau Baunia. Dalam sekejap mata, Lofeng telah memasuki cincin dunia. Pada saat yang sama, tubuh Mosa milik Lofeng muncul. Saat Lofeng berpakaian hitam menyeringai, dia mengadu aliran udara. Dengan meniru bakat dan teknik Lofeng yang asli, Mosa Lofeng mengubah dirinya menjadi pewaris ras yang berbeda. Tetapi napasnya masih sama dengan Lofeng. Karena Pulau Baunia berada di dalam danau aurora 5 warna, semua yang terjadi di pulau itu diawasi. Akibatnya, danau aurora 5 warna menyadari bahwa pewaris yang berubah adalah Lofeng. Tubuh Mosa Lofeng memindahkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia muncul di alun-alun di depan istana untuk menemui penguasa Pulau Baunia. Ia melangkah maju dan memasuki tirai air di sisi kanan alun-alun. Dia menghilang dan dikirim ke wilayah rahasia. Wilayah rahasia dewa leluhur tidak terbatas. Tubuh Mosa menoleh ke sekeliling dan hanya melihat mata air yang mengapung. Tidak ada penjaga di sini. Tubuhnya berubah dan tubuh asli manusia bumi keluar, sementara tubuh Mosa kembali ke dalam cincin dunia. Tubuh asli manusia bumi jauh lebih kuat.
terutama setelah menyelesaikan volume ketiga. Dia mampu mempraktikkan bentuk kedua dari sayap sawu, yang memberinya peluang bertahan hidup jauh lebih tinggi. Lo Feng terbang menjauh seperti kilatan cahaya. Lo Feng melihat satu air terjun yang airnya dapat membekukan bahkan para kesatria dan menghancurkan tanda-tanda kehidupan mereka. Air itu adalah zat langka yang disebut air paus dingin 9 warna. Akan sangat beruntung bagi seseorang jika mereka dapat menggunakan harta karun seperti jam ungu atau barang-barang lainnya untuk mengambil sebagian airnya. Air itu dapat digunakan dalam pertempuran dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Sayangnya, di bawah air 9 warna hiduplah organisme khusus yang menakutkan yang disebut paus dingin. Pada hari ke-9 perjalanan Lo Feng, dia sampai di sebuah gunung. Aku akan membutuhkan waktu sekitar 32 hari untuk tiba dan melihat pohon dunia dengan kecepatanku, kata Lo Feng. Total ada 9 pohon dunia di alam semesta. Yang paling kuat adalah kesatria. Batangnya selebar 7 juta mil dan tingginya 370 juta mil. Lo Feng memilih pohon dunia sebagai tubuh ketiganya, terutama karena kemampuan mereka. Pohon dunia memiliki kemampuan memanipulasi ruang dan waktu. Mereka dapat mengendalikan ruang dan waktu dalam rentang tertentu. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Universe Master, kekuatannya melonjak seiring bertambahnya kekuatan mereka. Rumor mengatakan bahwa kesatria pohon dunia dapat memanipulasi ruang dan waktu dengan terampil seperti layaknya Universe Master. Selain itu, pohon dunia dapat memberiku keunggulan dalam ruang dan waktu. Meskipun aku mengikuti jalan dewa binatang, aku akan membutuhkan terobosan saat aku benar-benar menjadi dewa binatang. Selain itu, aku mungkin tidak akan menyelesaikan jalan dewa binatang. Aku akan memiliki kesempatan untuk mengikuti jalan hukum waktu dengan pohon dunia. Idenya adalah untuk mengikuti jalur waktu dan ruang dan menjadi Universe Master. Pemimpin kota kekacauan primal pernah berkata bahwa ada batas di dunia internalku, pikir Lo Feng. Aku tidak bisa menahan organisme unik di dunia internalku. Pohon dunia yang kupilih berada di level penguasa sektor, yaitu yang terlemah. Akan tetapi, 9 pohon dunia memiliki ukuran yang berbeda-beda. Pohon yang paling kuat memiliki gen yang ribuan kali lebih unggul daripada manusia dan merupakan organisme khusus tingkat atas. 3 pohon dunia Undying lebih rendah, diikuti oleh 5 pohon dunia penguasa sektor. Dia gelisah, tetapi dia juga memiliki keinginan yang kuat. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Sebelum berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.